Kita sering banget denger kalau katanya makan malam itu bikin gendut. Bener gak sih? Yuk kita simak jawabannya di cerita berikut ini. Sebelum kita mulai video hari ini, aku mau tanya dulu nih. Kamu setuju nggak kalau makan malam itu bikin gendut? Kalau nggak, sebutin alasannya kenapa. Dan kalau iya, sebutin juga alasannya kira-kira kenapa. Aku tunggu buat isi. Pause dulu aja videonya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, makasih buat yang sudah isi ya. Yuk sekarang kita mulai cerita hari ini. Nah, ada studi yang melihat kebiasaan makan dari orang Jepang. Jadi, 19.000 lebih nih perempuan Jepang, usia 40-74 tahun, jadi cukup tua ya, diminta mengisi kuesioner yang di dalamnya ada pertanyaan seperti, pertanyaan pertama, apakah kamu mengkonsumsi cemilan setelah makan malam? Paling tidak 3 kali seminggu. Pertanyaan kedua, apakah kamu makan larut malam sekitar 2 jam sebelum tidur? Paling tidak 3 kali seminggu. Pertanyaan terakhir, apakah kamu melewatkan sarapan at least 3 kali seminggu? Lalu setelah semuanya mengumpulkan jawaban, dari hasil ditemukan nih, jika kebiasaan mengkonsumsi cemilan setelah makan malam, atau istilahnya bedtime snack gitu ya, dan makan larut malam, atau istilahnya late dinner, itu terasosiasi dengan resiko kegemukan. Selain studi ini, memang cukup banyak juga studi observasi yang menunjukkan jika orang yang makan lebih larut diasosiasikan dengan BMI yang lebih tinggi, dan juga resiko penyakit metabolik yang lebih tinggi. Nah, kalau begitu, benar dong ya, kalau makan malam itu bikin gendut? Jawabannya adalah enggak. Penelitian tersebut menunjukkan asosiasi, dan asosiasi ini merupakan hubungan, bukan penyebab atau kausasi. Untuk membedakan antara hubungan dan penyebab, sering digunakan analogi penjualan es krim. Ada suatu kisah nih, di mana di suatu daerah ditemukan setiap penjualan es krim meningkat, ternyata ditemukan juga peningkatan jumlah serangan ikan hiu ke manusia. Selain itu, setiap ditemukan penjualan es krim lagi meningkat, ternyata ditemukan juga peningkatan pasien yang mengeluh masalah kulit dan pergi ke klinik kecantikan. Lalu ditemukan juga ketika penjualan es krim naik, jumlah begal kendaraan bermotor di jalan raya juga meningkat. Wah, apakah berarti bisa disebut kalau es krim itu penyebab manusia jadi rentan diserang ikan hiu? Atau es krim itu menyebabkan kulit manusia rusak? Dan apakah es krim itu memang meningkatkan jumlah begal? Enggak kan ya? Nah, ternyata tadi itu hanya korelasi saja. Ternyata semua ini terjadi berbarengan karena musim kemarau datang. Ketika musim kemarau datang, cuaca kan panas tuh ya. Jadi penjualan es krim meningkat karena orang cari yang seger-seger. Nah, ketika musim kemarau datang juga, banyak orang berjemur dan main ke pantai. Karena makin banyak orang, jadinya ya makin banyak serangan hiu ke manusia. Ya karena di pantai makin banyak orang. Di saat musim kemarau juga, orang yang kena sinar matahari lama-lama jadi kena sunburn kayak gitu ya. Jadinya makin banyak yang periksa ke klinik kecantikan karena kulitnya terbakar. Dan karena musim kemarau juga, lebih banyak orang naik kendaraan bermotor di jalan dibanding musim hujan. Jadinya jumlah begal ya meningkat juga. Nah, dalam konteks cerita yang pendek ini, penyebabnya angkanya bisa sama-sama naik ternyata adalah musim kemarau ini, bukan penjualan es krimnya. Nah, jadi semoga dari cerita ini kita bisa tahu nih, kita harus bisa membedakan antara hubungan dan juga penyebab. Berbeda, berhubungan belum tentu menjadi penyebab. Kalau dilihat dari penelitian tadi, sebenarnya yang bikin penyebab berat badan naik itu juga bukan makan malamnya. Melainkan kita sudah tahu ya dan sudah bahas berkali-kali yang menyebabkan kenaikan berat badan adalah konsisten dalam kondisi surplus kalori. Apabila kamu makan malam tapi tidak surplus kalori, ya nggak akan naik juga berat badannya. Nah, kenapa beberapa penelitian menunjukkan kalau makan malam itu berhubungan dengan BMI yang lebih tinggi? Sebenarnya itu bisa dianalisis juga. Misalnya nih, tentu kalau seseorang bangunnya pagi, lalu jam makannya itu dari pagi awal bangun sampai malam banget sebelum tidur, berarti jam makannya kan ya panjang ya. Jadi besar kemungkinan asupan kalorinya bisa lebih banyak, karena ya makannya lebih banyak juga. Bisa juga orang yang makan malam ini tipikal orang yang tidur larut malam juga. Kita tahu kurang tidur bisa mempengaruhi pilihan makanan, jadi kurang sehat, dan bisa meningkatkan rasa lapar juga karena faktor hormonal. Selain itu, bisa juga nih, orang yang makan malam berarti dia memang kerja sampai malam. Dan ini bisa memunculkan stres bagi seseorang. Dan kalau stres, seseorang akan rentan emotional eating juga. Lalu, ini termasuk juga nih, bisa juga kalau kamu makan malam banget, rata-rata pilihan makanannya ya kurang berfaedah. Coba deh lihat di aplikasi online. Di tempat saya, kalau jam 10 malam ke atas, isinya ya, kalau nggak nasi padang,
Ya warmindo, ya nasi goreng, ya fast food 24 jam, ya makanan-makanan yang cenderung tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan juga tinggi kalori. Terus bisa juga nih, kalau lapar malam-malam, misalnya nggak beli di luar, biasa orang kan sering lihat tuh, di rumah ada makanan apa, yang gampang disiapin, gampang dimakan gitu ya, dia akan buka kulkas, nah seadanya apa, dimakan. Padahal, jarang nih orang punya stok makanan yang berfaedah di rumah juga. Kebanyakan adanya ya snack-snack ringan, cemilan-cemilan gitu, biskuit, dan mie instan. Itu yang sering banget dikonsumsi kalau malam-malam. Nah, semua alur ini bisa mendorong seseorang untuk berada dalam kondisi kalori surplus. Jadi bukan salah makan malamnya ya, tapi salah kalori surplusnya yang kalau diulang terus-menerus bisa menimbulkan kegemukan. Kalau dari makanannya mah, ibarat kamu makan mie instan jam 6 pagi ataupun makan mie instan jam 11 malam, ya sama aja kalorinya. Bukan berarti tiba-tiba kalau kamu makannya malam, kalorinya jadi naik 2 kali lipat gitu. Enggak, kalorinya ya sama aja mau dimakan pagi atau dimakan malam. Terus nih, ada klaim begini juga soal makan malam. Katanya, kalau malam kita makan, setelah itu kan kita tidur ya, jadi kalorinya nggak akan terpakai dan disimpan jadi lemak. Bener nggak sih? Jawabannya salah juga. So, begini, banyak orang mikir karena kita tidur, kita tidak membakar kalori. Padahal kita tidur pun tetap membakar kalori. Bahkan membakarnya banyak juga loh. Masih ingat kan, kalori keluar kita itu terdiri dari basal metabolic rate, thermic effect of food, dan juga physical activity. Nah, yang paling besar komposisinya sebenarnya adalah BMR ini pada mayoritas orang. Ingat kan, kalau BMR ini adalah kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjalankan fungsi vitalnya, seperti untuk jantung berdetak, paru-paru bernafas, menjaga suhu tubuh, otak tetap bekerja, menjalankan fungsi-fungsi tubuh lainnya, dan lain sebagainya. Nah, apakah saat kita tidur, tiba-tiba jantung kita berhenti, kita tidak bernafas, suhu tubuh tiba-tiba mengikuti suhu kamar gitu ya, kalau 18 derajat Celcius AC-nya, suhu tubuh juga jadi segitu, dan otak kita shutdown total, nggak bekerja gitu ya, nggak pernah ngerasain mimpi gitu. Nggak kan? Mereka semua tetap jalan dan memerlukan energi. Studi menunjukkan jika saat seseorang bangun ataupun tidur, sebenarnya ya BMR-nya sama-sama aja kok, sekitar 83-102% dari BMR perhitungan dalam sehari. Misal nih ya, si Neneng BMR-nya sehari 1500 kalori, terus dia tidur 8 jam, itu kan sepertiga hari tuh. Ya sebenarnya saat tidur dia membakar 500-an kalori. Jadi nggak benar ya kalau ada yang bilang saat malam kita tidak membakar kalori. Hanya saja memang ada beberapa studi bilang kalau metabolisme kita itu menurun saat malam hari. Ingat, tadi di diagram kalori keluar ada thermic effect of food. Nah, thermic effect of food ini saat sore dan malam itu berbeda dengan thermic effect of food saat pagi dan siang. Dan katanya di jurnal seperti itu ya, itu selisihnya sekitar 40-50%-an berdasarkan studi. Tapi memang studinya juga belum maksimal, karena studi hanya menunjukkan data early TEF atau early thermic effect of food. Nah, itu cuma diukur 2 jam setelah makan aja. Padahal sebenarnya pencernaan itu bisa berlangsung lebih lama dari itu. Tapi anggap aja selisihnya memang benar ya, sebesar itu ya, 40-50%, tetap tidak signifikan selisihnya. Masih ingat kan diagram tadi ya? Thermic effect of food itu berperan kecil sekali, cuma sekitar 10% aja. Misal deh ada orang dengan kebutuhan energi 2000, separuhnya dimakan pada saat malam hari, 1000 kalori. Nah, 1000 kalori ini ya thermic effect of food-nya paling 100 kalori. 100 kalori kalau diambil 40-50%-nya ya cuman beda 40-50 kalori aja. Tidak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya ya makan malam nggak apa-apa asal kamu kontrol. Pertimbangan lainnya ya terkait makan larut malam itu ada dengan GERD seperti itu ya, kualitas tidur, dan pengaturan insulin dan toleransi glukosa. Tapi ini juga tergantung dengan aktivitas kamu, apa yang kamu makan, teksturnya bagaimana, beserta seberapa lama kamu makan sebelum tidur. Nanti kita kapan-kapan bahas di video lain aja deh, biar nggak kepanjangan. So sekali lagi aku tekankan makan malam tidak bikin gendut. Belakangan ini aku pun lagi cutting, dan aku pun tetap makan malam kok, karena aku memang lebih sering nge-gym sore-sore dan nugas malam-malam. Jadi dominannya aku malam-malam juga makan. Tentunya makan malamku aku sesuaikan dengan kebutuhan kaloriku, jadi aku tetap turun juga. Aku lebih suka makanan low kalori tinggi protein di malam hari saat cutting. Kebetulan belakangan ini aku dikirimin produk dari Ashitake. Aku udah konsumsi produk ini selama seminggu ini. Semua rasa sudah aku cobain. Dan selama cutting 2 minggu ini, progresnya on track. Aku sudah turun hampir 1,5 kilograman. Mie Ashitake ini memang membantu karena kalorinya rendah banget. Kalau mie instan biasa, sebungkus itu sekitar 400-an kalori gitu ya. Ashitake ini tergantung variannya, mayoritas kalorinya 100 kalori ke bawah. Jadi aku campur dengan telur 2 butir plus 3 butir putihnya doang, itu pun cuma 300-an kalori. Tapi sudah tinggi protein 20 gram plus dan tentunya kenyang karena Ashitake ini juga tinggi serat. Nah mungkin ada yang penasaran, kok bisa sih produk mie Ashitake ini rendah kalori? Sebenarnya ini bisa dilihat dari namanya, Ashitake. Asinya itu dari kata ashitaba, dan takinya itu dari kata shirataki.
Ashitaba ini adalah sejenis seledri Jepang gitu ya, yang kaya akan antioksidan dan juga tinggi serat juga. Sedangkan shirataki, mungkin mayoritas sudah pada tahu sendiri ya, ini sudah famous di kalangan para pediet, yakni olahan konjac atau umbi porang, dan kandungan kalorinya ini memang rendah banget, hampir nggak ada malah. Jadi karena mie-nya terbuat dari dua bahan ini, kalorinya otomatis jadi rendah dan juga tinggi serat. Kalau dibandingkan dengan mie instan biasa yang terbuat dari tepung terigu dan ada tambahan minyak nabatinya juga, jadi ya tentunya mie instan lebih tinggi kalori karena karbohidratnya lebih tinggi, proteinnya juga lebih tinggi tapi dari terigu gitu ya, dan juga lemaknya lebih tinggi dari minyaknya tadi. Bahan yang berbeda ini juga yang membuat tekstur mie ashitaki ini berbeda dengan mie instan pada umumnya. Jadi tekstur mie ashitaki ini, karena bukan dari terigu gitu ya, teksturnya itu kenyal, ciwi-ciwi gitu. Kayak kamu makan agar-agar yang masih firm. Kalau kamu sudah pernah makan nasi shirataki, tahulah teksturnya kayak apa, ciwi-ciwi gitu. Unik, tapi enak kok. Apalagi kalau kamu makannya sama lauk, misal sama suiran ayam atau sama telur ceplok, nggak kerasa juga ciwinya. Nah, varian mie ashitaki ini banyak banget. Aku tampilin di sini ya. Cuman jujur aja, penampakan warna di kemasannya itu agak berbeda dengan aslinya. Jadi hampir semua varian itu warnanya setelah dimasak jadinya hijau. Aku rasa karena bahannya ashitaba tadi. Kamu googling aja deh ashitaba, itu kan warnanya hijau. Jadi mungkin karena itulah warna mie-nya juga cenderung hijau. Tapi mungkin kalau warna kemasan hijau semua kurang menarik ya, jadi diedit dikit-dikit nih warnanya. Dari semua varian rasa, produk ashitaki paling rendah kalorinya adalah varian mie rebus soto. Cuman 40 kalori doang. Gila nggak sih? Ini dibandingin mie instan biasa kayak 1:10. Kamu bisa makan mie ashitaki varian mie rebus soto ini 10 biji. Sedangkan kalau makan mie instan cuma bisa makan 1. Untuk rasa lainnya, kalorinya di atas ini, tapi tetap kok 100 kalori ke bawah mayoritas. Ada satu rasa, yang rasanya creamy saus, itu kalorinya 150. Mungkin aku rasa karena ya sausnya cukup nambah kalori juga. Tapi ya tetap aja, cuman sekitar setengah kalori mie instan biasa. Terkait rasa, enak kok, mirip-mirip sama mie instan biasa. Rasa gurihnya aja yang tidak sekuat mie instan, karena kalau kamu cek kandungan sodiumnya juga lebih rendah. Jadi tentunya tidak akan segurih mie instan biasa yang satu bungkus aja sodiumnya itu bisa hampir 100% kebutuhan orang dalam sehari. Jadi dari segi kesehatan tentunya lebih baik karena sodiumnya lebih terkontrol. Cuma untuk note, rasa kari pedas itu benar-benar pedas. Jadi kalau kamu pesen yang itu, pastikan ya kamu suka yang pedas-pedas. Terkait cara memasaknya, sama juga kayak masak mie instan biasa. Tinggal direbus saja kayak mie instan. Nggak sampai 5 menit juga beres. Jadi pas kalau mau makan, ya praktis ini buat makan malam gitu ya, tanpa perlu takut kebelabasan kalorinya. Nggak cuma buat makan malam, tentunya juga bisa buat makan di jam-jam lainnya juga. Nah, kalau kamu berminat cek produknya, langsung aja ya cek di deskripsi box untuk cek store-nya dari ashitaki ini. Stok aja di dapur, biar kalau malam-malam lapar, ada solusi mudah dan juga rendah kalori. Diet asik, ashitaki aja. Oke, untuk video setelah ini aku mau bahas soal diet itu perlu ngitung kalori nggak sih? Kok katanya ada yang bilang ngitung kalori bikin stres? Dan aku juga akan kasih tips gimana caranya supaya kamu bisa defisit kalori tanpa perlu menghitung kalori. Kalau kamu nggak mau ketinggalan videonya dan belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe sekarang dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu nonton tanpa skip, itu bantu banget buat algoritma bikin video ini tonton banyak orang. Tolong di-share ke teman kamu yang masih ngira kalau makan malam bikin gendut ya. Thank you!